Selamat siang Bu Liza. Selamat siang juga Pak Oki. Gimana kabar Bu Liza siang ini? Agak kurang sehat nih Pak Oki. Kurang sehat. Cuacanya juga panas Ya. gitu. Saya juga lagi banyak beban pikiran ini. Sekarang apa sih kesibukan Bu Liza ini? Iya, selain tugas kita sebagai calon guru penggerak ya Pak Oki, ini kan udah habis ya triwulan 1. Triwulan 1. Ya, biasanya di akhir semester ini saya itu harus membuat laporan pelaksanaan yang telah saya laksanakan selama 3 bulan ini. Itu kesibukan yang saya lakukan saat ini. Kalau melihat percakapan kita ini kan singkat ya. Jadi kira-kira ada harapan apa yang bisa dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mau setelah kita diskusi saat ini, saya mendapatkan solusi atau cara saya untuk memanajemen waktu sehingga saya bisa menyelesaikan antara tugas pokok dengan tugas tambahan saya itu dengan rasa aman dan nyaman, tidak ada di sananya bumbu-bumbu stresnya gitu. Oke. Kalau berbarengan tadi ada tugas harian, tambahan tugas. Nah, dari percakapan kita yang singkat ini kira-kira apa ukuran keberhasilan percakapan kita yang singkat ini Bu Liza? Ukuran keberhasilannya nanti saya bisa menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan saya ini dengan santai. Iya. Nah, kalau saya sudah merasa nyaman, tugas saya itu selesai dengan tepat waktu, nah itu menurut saya sudah berhasil dalam memanajemen waktu saya. Oke, semoga bisa ya Bu Liza ya. Semoga ya Pak Oki. Kemudian kalau ini Bu Liza bisa cerita nggak apa itu yang Bu Liza alami atau rasakan untuk yang sudah kejadian ini? Iya, begini Pak Oki. Saya kan punya 6 rombel ya, kira-kira anaknya itu sebanyak 216 orang. Iya. Nah, entah apa yang terjadi sekarang ini Pak Oki ketika saya banyak tugas tambahan. Nah, permasalahan siswa pun bermunculan dari ke-6 rombel ini. Iya. Nah, yang dulunya saya juga punya 6 rombel, tapi masalah siswanya paling muncul 3 rombel gitu. Nah, kemudian untuk penyelesaian kasus siswa ini juga membutuhkan waktu yang lama, apalagi ini tentang layanan mediasi. Jadi untuk mendamaikan anak ini butuh waktu yang lama, Pak Oki. Nah, kemarin ini saya juga sampai menyelesaikan kasus siswa ini sampai 6 jam. Nah, kalau masalah perundungan, masalah yang menyangkut masalah sosial lah Pak Oki, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sekolah ini saya tidak bisa menyelesaikan tugas tambahan itu Pak Oki. Jadi tugas tambahan ini saya kerjakan di malam hari. Nah, di samping saya juga sibuknya sebagai ibu rumah tangga, kemudian tugas di sekolah, tugas tambahan. Nah, ini yang sangat membuat saya merasa agak stres lah saat ini. Iya. Kalau dari cerita beliau tadi panjang lebar, rasanya sejak kapan ini yang pengalaman ibu alami? Sudah berapa lama gitu? Nah, ini Pak Oki. Kita mulai pendidikan guru penggerak ini kan bulan Juni waktu itu ya Pak Oki. Nah, di Juni ini kan kita libur ya. Nah, jadi waktu itu belum ada terasa karena belum ada tugas pokoknya. Kita baru tugas tambahan sebagai calon guru penggerak saja. Nah, pada waktu itu saya sangat menikmati baca modul di LMS, bikin tugas di Canva, saya menikmati di bulan Juni. Nah, setelah kita masuk sekolah di bulan Juli tanggal 16 waktu itu ya Pak Oki, tanggal 16 2 minggu sebelumnya itu belum terasa, tapi setelah 2 minggu ini baru terasa Pak Oki. Jadi saya agak kesulitan ketika menyelesaikan masalah siswa dengan tugas kita CGP ini, deadline-nya itu berbarengan dengan permasalahan siswa saya ini gitu. Kalau dilihat ini
ke manajemen waktu sepertinya ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana itu langkah atau mungkin cara Bu Risa untuk mengatasi atau strateginya lah? Nah, strategi yang sudah saya lakukan Sudah, selama iya. ini ya Pak Oki ya, yang selama ini saya lakukan itu yang pertama itu menyelesaikan kasus siswa yang paling urgen terlebih dahulu Iya. Pak Oki. Nah, yang kedua saya di sela-sela kesibukan saya Pak Oki menyelesaikan masalah siswa ini, saya juga menyelipkan sedikit waktu untuk membaca modul di LMS. Nah, kemudian untuk membuat tugas tambahan kita sebagai CGP ini saya melakukannya di malam hari. Malam hari. Iya. Kemudian di samping ini kita punya, andaikan ada punya strategi tadi dibaratkan 1 sampai 10 Bu Risa. Nah, posisi sekarang dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10 ini rentang di angka berapa yang sudah kira-kira Bu Risa dapatkan atau sudah lakukan? Saya merasa kalau strategi yang telah saya lakukan selama ini baru berada di angka 7 Pak Oki. Angka 7 ya? Ya, karena saya sekarang ini masih agak kewalahan lah dengan tugas atau tugas tambahan dengan tugas pokok ini Pak Oki. Nah, saya juga kewalahannya begini Pak Oki, mungkin secara emosional saya gitu, karena ini kan menyangkut kerjasama juga dengan wali kelas ya. Iya. Nah, ketika saya menjelaskan atau menyelesaikan kasus anak ini, nah datang wali kelas membawa kasus yang lain gitu. Jadi saya takutnya hubungan yang sudah positif selama ini agak rusak karena pelayanan saya yang terbatas gitu. Kita kembali ke angka tadi, kalau misalnya dari sekarang 7, Bu Risa harapannya yang sampai di angka berapa ini kira-kira? Saya inginnya berada di angka 9. 9 ya, hampir menuju puncak atau keberhasilan. Iya. Nah, kemudian lalu bagaimana menurut Bu Risa untuk strategi agar bisa mencapai di angka 9 yang Bu Risa inginkan tadi? Setelah kita berbincang-bincang ya Pak Oki, Ya. ada gambarannya di pikiran saya saat ini. Mungkin untuk menyikapi durasi waktu ketika saya melakukan konsultasi dengan orang tua, mungkin didahului dengan konsultasi melalui online Pak Oki. Ya. Mungkin saya bisa memanfaatkan teknologi seperti WA video call atau nelfon lewat WA atau Gmail itu. Jadi sebelum saya melakukan pertemuan di sekolah, mungkin saya bisa mendahuluinya dulu di dunia maya gitu. Oke. Nah, untuk melakukan konseling dengan siswa atau menyelesaikan kasus siswa, mungkin saya urutkan dulu kasus ini mulai dari yang paling urgen. Contohnya masalah siswa di bidang kesehatan mental atau hubungan sosialnya dengan temannya, dengan gurunya. Nah, itu yang mungkin saya dahulukan Pak Oki, dibandingkan dengan masalah akademiknya. Mungkin itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kalau saya tadi strategi yang akan lakukan itu memang terlihat baik ya, kira-kira sudah bagus. Dan kira-kira kapan Ibu bisa coba akan aplikasikan strategi yang barusan Ibu sampaikan ini? Saya berencana melaksanakan strategi yang terpikirkan oleh saya ini setelah ini Pak Oki, karena ini triwulan 1 sudah selesai ya, dan laporannya pun sudah akan saya kumpulkan. Nah, supaya saya nanti tidak stres lagi atau tidak kewalahan lagi untuk mengumpulkan laporan di triwulan 2, saya akan melaksanakan strategi yang sudah terpikirkan oleh saya saat ini secepatnya Pak Oki. Kemudian juga kalau dari pembicaraan kita ini walaupun singkat ya Bu Risa, apakah boleh sudah dapatkan menurut Bu Risa, apakah sudah ada solusi-solusi atau hal-hal yang memuaskan barangkali? Alhamdulillah Pak Oki, saya sudah dari diskusi kita ini saya sudah mendapatkan gambarannya dan sudah agak sedikit lega. Kira-kira kalau penerapannya nanti kita tunggu ya Bu Risa ya, bagaimana jalan hasil dari ini, dan nanti saya besar harapan kita bisa ketemu kembali di kapan kira-kira?
Ya, rencananya saya akan menemui Bapak lagi itu setelah 2 minggu ini. Oke, 2 minggu lagi nanti ya, 2 minggu lagi nanti saya tunggu kabarnya dari Bu Liza ya. Ya, baik Pak Ah, Oki. Oke, makasih Bu Liza. Sama-sama Pak Oki. Ya. Selamat sore Bu Liza. Selamat sore juga Pak Oki. Oke, kabarnya mau observasi ya? Ya, rencananya. Besok? Ya, besok. Oke, boleh saya sedikit tanya-tanya Bu Liza? Boleh Pak Oki, Oke. silakan. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama adalah kira-kira Bu Liza pakai rubrik penilaiannya apa nih untuk percakapan coachingnya? Ya, rencananya saya akan menggunakan logika, mendengarkan Ya. aktif, Oke. memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan si coachingnya, dan selanjutnya memunculkan ide atau gagasan yang baru dari si coaching. Semoga bisa tercapai ya Bu Liza ya. Semoga. Nah, Oke. kemudian juga ada kompetensi nih Bu Liza pada si coachingnya apa yang ingin dikembangkan? Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Betul, Oke. boleh, Nah, boleh. yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang keempat itu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan selanjutnya mendengarkan dengan bahasa. Ya. Kemudian kompetensinya kalau yang ingin spesifik, kira-kira apa yang ingin diobservasi? Ya, mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Ya. Kemudian juga saya harus meningkatkan kehadiran penuh sehingga si coaching merasa saya berada lah ada ketika dia ingin mencapai solusinya gitu. Yang terakhir Bu Liza sedikit, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan? Nah, ketika si coaching ini sudah dapat solusi dari permasalahannya. Dan untuk sekarang cukup seperti itu dulu ya Bu Liza ya dari Ya. saya. Kita tunggu nanti hasil dari coachingnya. Kita ketemu lagi untuk tema selanjutnya. Oke Bu Liza? Oke, oke. Terima kasih Bu Liza ya. Sama-sama, Pak Oki. Oke. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Bu Liza. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Liza. Alhamdulillah ya, tapi saya lihat nggak sesuai dengan jawabannya kayak gitu. Karena saya lihat agak beberapa hari ini agak murung. Gitu. Ya, Ada betul apa sekali, nih, Bu Liza. Bu Vivi? Boleh diceritakan kepada saya? Ini Bu Liza, sebenarnya ada sedikit yang menjadi mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Sejak saya mengikuti kegiatan CGP ini Bu Liza, saya sangat yakin sekali bahwa pembelajaran berpusat pada siswa itu sangat penting sekali Iya. agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kemudian saya sudah mulai mempraktekannya dengan mengaktifkan anak saya belajar di kelas dengan menggunakan bantuan LKPD Bu Liza. Jadi apa tujuan pembelajaran itu saya buat langkah-langkahnya sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan adanya LKPD. Tapi permasalahannya Bu Liza, ketika saya memberikan LKPD itu kepada anak dan memberikan tugas kelompok, misalnya satu kelompok itu terdiri dari 6 orang gitu. Tapi permasalahannya yang bekerja itu hanya 1 orang atau 2 orang saja Bu Liza. Yang lain mereka ribut. Iya. Ketika saya minta mereka untuk mengerjakan semuanya, kan LKPD cuma 1 Bu Liza. Sehingga mereka tidak mau ikut diskusi gitu. Maka saya carikan solusinya, wah kalau begitu supaya mereka ikut bekerja, maka setiap anak itu harus punya LKPD, sehingga apa yang diskusikannya semuanya harus mencatatnya lagi ke dalam LKPD itu. Iya. Nah, tapi setelah untuk menggunakan LKPD itu tentu menggunakan biaya yang banyak Bu Liza, Iya. untuk biaya fotokopi setiap proses pembelajaran saya. Tetapi ketika saya minta anak itu mencatatnya, waktu kita tidak cukup untuk itu. Betul. Jadi memang solusi terakhirnya adalah harus menggunakan LKPD. Nah, yang menjaga di pikiran saya meminta anak untuk memprint atau memfotokopi LKPD itu. Bagi anak yang tidak punya printer di rumah, mungkin itu akan menjadi permasalahan gitu. Mereka akan mengeluarkan biaya untuk print itu. Itu tidak untuk saya saja, mungkin untuk teman-teman saya yang lain ternyata juga menggunakan LKPD, sehingga biaya anak kita untuk proses pembelajaran itu cukup banyak. Dan saya agak sedih seperti itu Bu Liza. Baik sedih bagaimana supaya anak itu proses pembelajaran saya tercapai, tetapi tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jadi yang
yang saya tangkap dari cerita Bu Vivi tadi, Bu Vivi mau di kelas itu anak-anak ini memakai LKPD, tapi LKPD-nya itu secara gratis lah, enggak dibebankan kepada siswanya, begitu ya Bu Vivi ya. Oke. Dari permasalahan yang Bu Vivi alami saat ini, apakah sudah ada aksi yang telah Ibu lakukan? Saya belum ada aksi, tapi saya mempunyai beberapa rencana, Bu. Rencananya mungkin karena kalau saya minta bantuan kepada sekolah untuk memperingkat LKPD itu kayaknya tidak mungkin ya, Bu ya, karena dana tidak ada. Nah, saya berencana kemarin masih mikir nih, oh ya, bagaimana kalau saya menggunakan LKPD online, mungkin bagusnya ya, bagi saya. Iya. Jadi mungkin saya kayak aplikasi apa namanya itu ya, ada aplikasi online sehingga bisa memberikan LKPD kepada anak setiap anak mengerjakannya, tetapi semuanya ikut aktif belajar, tetapi tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Oh, jadi nantinya Bu Vivi membagikan link nih ke muridnya. Iya, gitu ya. Gitu. Ide yang bagus nih ya, Bu Vivi. Kira-kira untuk melaksanakan ide yang udah ada di pikiran Bu Vivi sekarang ini membutuhkan bantuan seseorang atau tidak? Kayaknya iya Bu Liza, karena saya belum paham juga kan Bu Liza ya bagaimana menggunakan LKPD online itu. Mungkin nanti ya saya akan mencoba diskusi dengan teman saya serumpun, bagaimana apakah mereka instruksi mereka pernah tidak menggunakan LKPD online, pakai worksheet seperti itu Bu Liza. Kemudian nanti kalau tidak, mungkin saya cari juga tambahan ilmu saya dari PMM, belajar di PMM, kemudian atau pelajaran kompil-kompil belajar yang mudah menggunakan worksheet tersebut, dan atau mungkin juga nanti akan saya coba untuk diskusi dengan teman-teman di MGMP. Mudah-mudahan mereka sudah punya ilmu tentang bagaimana caranya mengatasi biaya LKPD yang agak besar tersebut. Jadi diskusi dengan teman satu rumpun ya, Bu Vivi, kemudian belajar mandiri gitu. Kira-kira rencana seperti ini kapan mau Bu Vivi laksanakan? Harus segera Bu Liza, karena ini kan saya setiap pertemuan itu menggunakan LKPD nantinya Bu Liza, sehingga mungkin saya supaya biaya anak tidak begitu banyak lagi, mungkin harus segera saya lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin insya Allah dalam minggu ini saya bisa diskusi, cari ilmunya di PMM atau di YouTube atau yang lain-lainnya, atau teman dengan tema sejawat nantinya. Nanti mudah-mudahan minggu depan masuk lokal lagi, saya sudah bisa menggunakan LKPD secara online ini ya, Bu Vivi ya. Baik Bu Vivi, saya berharapnya nanti setelah Bu Vivi menerapkan strategi-strategi yang sudah dipikirkan ini, Bu Vivi kembali berbagi dengan saya. Baik Bu ya. Mungkin saya tunggu beberapa waktu lagi nih Bu Vivi. Insya Allah 2 minggu lagi lah Bu Liza. Insya Allah 2 minggu lagi saya sudah dapat gambaran bagaimana proses pembelajaran saya dengan menggunakan. Sorry Bu Liza. Sorry juga Pak Oki. Oke, kelihatan sudah selesai kemarin ya coaching sama Bu Vivi ya. Ya. Kemudian pada saat coaching kemarin apa indikator ketercapaiannya pengembangan yang diinginkan kemarin? Saat saya melakukan coaching kemarin, saya indikator ketercapaiannya ketika si coach ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu. Kemudian juga saya lihat kemarin itu sudah selesai sesuai dengan alur ya, alur kita sudah oke, sudah muncul. Kemudian juga mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan berbagai juga sudah kelihatan kemarin muncul ya. Kemudian sudah memperdayakan coachnya juga. Jadi selasa akhlak atau dekat. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir Bu Liza, saya ingin tanyakan tentang kompetensi apa lagi kira-kira yang dikembangkan setelah kemarin berdasarkan coaching yang dilakukan? Mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian saya juga perlu meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Nah, jadi ketika saya mendengarkan dengan rasa, si coach ini makin terbuka dan nyaman ketika dia curhat dengan masalah yang dia hadapi. Mungkin untuk sementara cukup boleh saya dari hasil observasi saya. Nanti semoga ini menjadi peningkatan buat kita.
Makasih ya Bu Lisa ya. Sama-sama kok. Ki. Oke.